Mari sekalian kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami boleh menghampiri hadirat Tuhan, kami boleh menyatukan hati kami ya Tuhan melalui rengkuhan Allah ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan dan satu hari lagi yang Tuhan pinjamkan untuk boleh kami nikmati. Dan biar ya Tuhan sebentar lagi ketika kami akan memulai rengkuhan Allah ini, Tuhan boleh berikan kepada setiap kami Roh Kudus-Mu untuk menolong kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan terlebih lagi untuk kami disiapkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami boleh menikmati pagi hari yang begitu indah. Kami mengucap syukur ketika kami boleh bisa bernafas dengan lega pada hari ini. Kini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam hidup keseharian kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Injil menurut Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian Bapak Ibu pembacaan firman pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Kalau pada saat ini ada Bapak Ibu yang sedang sakit, kita berdoa bersama agar segera diberikan kesembuhan, agar segera pulih dan dapat kembali beraktivitas dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita melihat sebuah perbandingan sikap. Perbandingan sikap yang ditunjukkan oleh Yesus dan orang Farisi terhadap para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kita melihat sebuah perbandingan, maka marilah kita melihat satu persatu. Yang pertama, marilah kita melihat kepada orang Farisi. Orang Farisi, siapakah mereka dan seperti apakah komunitas mereka? Kalau kita kenal, maka kita akan mengetahui bahwa orang-orang Farisi ini adalah sebenarnya kelompok yang secara komitmen, mereka memiliki komitmen yang begitu kuat untuk menjaga hidup mereka agar tetap dalam kesucian. Jadi dengan demikian mereka menghindarkan diri mereka dari tindakan-tindakan duniawi yang cemar, dari tindakan-tindakan yang tidak baik, tidak benar, karena mereka menjaga diri mereka agar tetap suci. Dan hal itu membuat mereka tidak mau bergabung dengan kelompok-kelompok yang dianggap tidak suci. Kelompok-kelompok yang dianggap cemar. Salah satunya adalah kelompok para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang Farisi sangat menolak untuk bergabung, apalagi untuk duduk dan makan bersama dengan para pemungut cukai ini dan orang-orang berdosa. Jangankan untuk duduk dan makan bersama, saya membayangkan mungkin saja untuk berjalan bersama atau berdiri bersebelahan itu jangan-jangan menurut mereka itu hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, mereka mengkritik tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Memang apa sih tindakan yang dilakukan oleh Yesus? Inilah perbandingannya.
Ketika Yesus melihat Matius, Yesus memanggil Matius untuk mengikut dia, lalu kemudian Yesus makan di rumah Matius. Ketika makan di rumah Matius, datang banyak para pemungut cukai. Alkitab mengatakan bukan seorang pemungut cukai, tapi yang datang banyak. Lalu kemudian siapa lagi yang datang? Orang-orang berdosa. Itu berarti Yesus dan murid-murid duduk dan makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kita bandingkan dengan orang Farisi. Jangankan untuk duduk dan makan, berdiri bersebelahan saja itu tidak pantas menurut mereka. Tapi Yesus hadir sebagai seseorang yang mau duduk dan makan bersama dengan mereka. Bapak Ibu, sampai saat ini makan bersama selalu menjadi simbol keramah tamahan. Kalau kita lihat atau kita mungkin pernah mengundang orang untuk makan bersama dengan kita, atau kita pernah diundang, makan bersama selalu menjadi momen untuk kita dapat saling mengenal, untuk mulai menjalin sebuah relasi. Dengan makan bersama, hubungan menjadi lebih dekat, menjadi lebih saling kenal, menjadi lebih saling dikenal. Melalui tindakan makan bersama yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, Yesus hendak menunjukkan keterbukaannya. Yesus menunjukkan bahwa saya terbuka untuk kamu kenal, dan saya menerima kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keramah tamahannya, dalam tindakan makan bersama, Yesus menunjukkan sebuah sikap penerimaan. Yesus menunjukkan sebuah sikap menerima semua orang tanpa terkecuali. Tentu sikap ini berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan sikap yang ditunjukkan oleh para orang-orang Farisi, yang mereka dengan tegas, dengan begitu lugas menyatakan penolakannya. Kini Bapak Ibu, marilah kita melihat sejenak kepada kehidupan kita. Sikap siapakah yang selama ini kita teladani? Atau sikap seperti apakah yang selama ini kita lakukan dalam kehidupan kita? Sikap seperti Yesus atau sikap seperti orang Farisi? Jangan-jangan selama ini kita mempraktikkan tindakan-tindakan diskriminatif seperti yang ditunjukkan oleh orang Farisi. Tentu saja dalam lingkup dan bentuk yang berbeda. Contohnya saja melalui kata-kata sederhana yang kita lontarkan di lingkungan keluarga kita. Misalnya, orang tua berkata kepada anak-anaknya kata-kata yang biasa seperti ini. "Ah, kamu mah masih kecil. Ah, kamu mah tidak tahu apa-apa. Sudah, jangan berisik, jangan banyak bicara. Kamu tidak tahu apa-apa." Familiar dengan kata-kata demikian? Atau kata-kata yang dilontarkan oleh anak-anak kepada orang tuanya. "Ah, mama papa mah nggak tahu apa-apa. Mama papa mah nggak bisa apa-apa. Ketinggalan zaman, gaptek." Familiarkah dengan kata-kata itu? Atau kata-kata yang dilontarkan untuk para senior atau untuk orang-orang yang sudah lansia, untuk opa dan oma kita. "Aduh, ngerepotin aja. Aduh, udah nggak bisa apa-apa. Nyusahin aja nih." Jangan sampai kita familiar dengan kata-kata demikian. Karena kalau sampai kita familiar dengan kata-kata yang demikian, itu berarti kita kerap kali mendengarkan kata-kata yang diskriminatif. Kata-kata ini menunjukkan tindakan-tindakan diskriminatif.
tindakan-tindakan penyingkiran terhadap mereka yang dianggap lemah, terhadap mereka yang dianggap tidak berdaya. Kata-kata ini mungkin terlihat biasa, tapi kata-kata ini mengandung tindakan penyingkiran yang begitu luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita meneladani sikap Yesus yang mau menunjukkan keterbukaannya terhadap semua orang, yang mau merangkul semua orang tanpa terkecuali. Karena Ia begitu mengasihi Bapak Ibu dan Ia begitu mengasihi saya. Ia melihat kita begitu berharga di matanya. Oleh sebab itu, Ia merangkul kita semua dalam rangkulan kasih-Nya. Ia ingin agar kita semua berada di dalam rangkulan kasih-Nya. Itulah alasan kenapa Ia datang ke dunia ini. Ia datang untuk merangkul kita semua. Ia datang untuk memberikan pemulihan kepada kita semua tanpa terkecuali. Marilah kita juga meneladani sikap Yesus dalam hidup keseharian kita. Marilah kita juga merangkul mereka yang lemah, merangkul mereka yang selama ini terabaikan, merangkul mereka yang selama ini terlupakan. Marilah kita merangkul mereka dalam kasih yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Jadilah sahabat bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Fajar yang baru sudah dekat, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Bapak Ibu, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon ampun jika selama ini kami melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif. Ampuni kami jika selama ini kami tidak mempraktikkan kasih-Mu yang merangkul sesama. Kami lupa untuk mempraktikkan kasih-Mu yang merangkul mereka yang selama ini dianggap lemah, mereka yang selama ini disingkirkan. Ampuni kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk kami selalu mempraktikkan kasih-Mu, kasih yang merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jikalau pada saat ini kami tengah bergumul akan kehidupan sekolah kami, akan kehidupan pekerjaan kami, akan kehidupan keluarga kami, akan kehidupan usaha kami, atau akan relasi yang sedang kami jalani, kiranya Engkau yang turut campur tangan di dalam setiap fase kehidupan kami. Engkau ikut turut campur tangan di dalam setiap persoalan yang saat ini tengah kami hadapi. Bantulah kami Tuhan dan tolonglah kami, agar kami dapat menyelesaikan setiap persoalan dengan baik seturut dengan tuntunan tangan Tuhan.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang pada saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan pemulihan, agar mereka boleh dapat kembali sehat, dapat boleh kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk para lansia di gereja kami. Engkau yang senantiasa memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kekuatan di dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Engkau yang senantiasa menjadi teman bagi mereka, menghibur dan menguatkan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di komisi anak, komisi remaja ataupun pemuda. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan pekerjaan mereka dan kehidupan sekolah mereka. Jadikan mereka Tuhan sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang setia untuk selalu mengikut Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk majelis jemaat di GKI Kafling Polri. Kiranya Engkau yang memberkati setiap penatua yang ada. Berikanlah hati yang mau melayani, hati yang lemah lembut, yang selalu Tuhan bentuk. Biarlah pelayanan mereka boleh menjadi semakin lebih baik dari hari ke hari. Kiranya juga Tuhan yang memampukan agar setiap kami dapat melayani dengan baik dan maksimal. Kami juga mau berdoa untuk setiap pengurus. Berikan kesatu hatian Tuhan di dalam hati setiap pengurus. Berikanlah hati yang mau melayani juga umat-Mu Tuhan. Berikanlah mereka kreativitas dan keberanian untuk mereka menjalankan setiap program-program yang ada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau yang mengetahui Tuhan apa yang menjadi persoalan dan apa yang menjadi pergumulan di bangsa kami. Kiranya Engkau yang menilik kehidupan bangsa kami. Engkau yang memberikan hikmat dan pertolongan kepada Bapak Presiden juga semua jajarannya. Agar Tuhan setiap persoalan di bangsa ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami juga tidak henti-hentinya berdoa Tuhan untuk pandemi ini. Kiranya Tuhan pandemi ini boleh segera berlalu, sehingga kami semua dapat boleh kembali beraktivitas dengan baik dan aman, sehingga pandemi ini dapat boleh selesai dan seluruh dunia dapat mengalami pemulihan. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua doa syafaat ini dan permohonan-permohonan kami yang lainnya yang mungkin pada saat ini belum bisa kami sebutkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau mengetahuinya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Rengkuhan Allah pada hari ini telah selesai. Kita akan bertemu kembali dalam Rengkuhan Allah edisi doa pagi melalui media Zoom pada minggu depan pukul 6 pagi yang dipimpin oleh Bapak Penatua Christian Huta Barat. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk mengikuti Rengkuhan Allah edisi doa pagi pada minggu depan. Sampai bertemu kembali.